Maksud saya di sini hanya sekedar memberikan informasi untuk para sahabat yang ada di Indonesia yang kalian ingin mengunjungi negara Eropa, khususnya negara Swiss dan Jerman. Karena negara ini bertetangga ya. Jadi maksudnya banyak sekali teman-teman yang kalau pergi tur ke negara Swiss, mereka pun pergi ke Perancis atau ke Jerman atau ke Italia seperti itu. Nah, di sini kalian sudah bisa mempersiapkan budgetnya seperti apa kalau kalian mau belanja di negara Jerman atau belanja di negara Swiss. Nah, ini contoh nyata yang bisa saya berikan ya, kalau harga sandang pangan itu di negara Swiss jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara Jerman. Walaupun saya tahu ya banyak teman-teman yang mengatakan di negara Jerman itu sudah cukup mahal ya tentunya dibandingkan dengan di Indonesia untuk sandang pangan ya. Saya bicara untuk sandang pangan, bukan barang-barang atau brand tertentu. Tidak itu ya. Nah, namun kalau dibandingkan dengan negara Swiss, maka untuk orang yang tinggal di Swiss, Jerman itu cukup murah ya. Seperti yang kalian lihat, dengan uang yang sama dikeluarkan di negara Swiss itu kita hanya mendapat kurang dari setengahnya kalau kita dibelanjakan di negara Jerman. Jadi seperti itu kira-kiranya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung yang saat ini sudah berada kembali di negara Swiss. Tapi perjalanan hari ini saya akan menuju ke negara Jerman, dimana seperti teman-teman tahu ya, kalau dari negara Swiss ke negara Jerman itu sangat dekat menuju ke perbatasan. Tentu saja tergantung dari kota mana kalian tinggal. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Zurich Oberland, sehingga untuk menuju ke perbatasan di negara Jerman, yaitu saya akan menuju ke kota Jestetten, hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam dan 20 menit saja. Itu pun tergantung dari trafiknya ya. Namun biasanya sekitar 1 jam 20 menit saya sudah mencapai tujuan. Hari ini saya akan berbelanja di negara Jerman, belanja kebutuhan makanan, dimana kalau dibandingkan dengan harga kebutuhan pangan di negara Swiss, maka di negara Jerman itu jauh lebih murah teman-teman. Jadi ini pun informasi ya untuk sahabat semua, dimana kebutuhan sandang pangan di negara Swiss itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan di negara Jerman. Dan di depan sana sudah kelihatan ya, itu adalah border atau perbatasan negara Swiss dan negara Jerman. Seperti teman-teman lihat ada bendera negara Swiss dan bendera Jerman, maka disinilah perbatasannya. Tentu ada banyak ya perbatasan di titik-titik atau di poin yang lainnya. Nah, saya beberapa meter lagi akan memasuki negara Jerman. Ini dia. Seperti teman-teman lihat, sign atau tanda rambu lalu lintas juga ada yang berbeda antara negara Swiss dan negara Jerman. Maka sekarang saya sudah berada di negara Jerman dan saya akan lanjutkan perjalanan tidak begitu jauh lagi menuju tempat tujuan. Dan ini adalah supermarket yang akan saya tuju bernama Edeka. Jadi supermarket ini pun sudah termasuk kelas yang bagus untuk di Jerman. Seperti inilah suasana di dalam supermarketnya. Teman-teman bisa melihat ya, beraneka macam sayuran. Sekali lagi supermarket ini cukup komplit. Jadi selain sayuran juga yang saya suka di sini nanti ya, di bagian butcher atau dagingnya yang fresh ya, kita bisa memilih. Nah, saya lihat juga ada cabai di sini. Dan hampir sama ya, di mana-mana di supermarket itu banyak sekali pilihan
Dan di sini pun sama ya, saya akan membeli minyak saus tomat seperti ini karena bisa tahan lama. Dan saya akan terus berjalan. Ini adalah butchernya atau dagingnya. Di sini kita bisa memilih, kualitasnya sangat bagus sekali dan kalian bisa melihat harga-harganya ini ya. Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di negara Swiss. Dan sekarang saya sudah sampai di rumah, maka kita akan lihat ya hasil belanja hari ini dari Jerman. Jadi jaraknya itu cukup dekat ya, tidak begitu jauh dari rumah saya di Zurich Oberland menuju perbatasan Jerman ke kota Yettstetten. Nah teman-teman ya, saya belanja ini ya, nah ini dia. Jadi nama supermarketnya adalah Edeka, yang kalau di Jerman ini Edeka merupakan supermarket yang kelas menengah ke atas ya, jadi yang sudah cukup bagus juga. Ada juga yang lebih murah daripada Edeka. Saya taunya itu dari menantu saya ya, karena anak saya kawin sama orang Jerman dan dia mengatakan banyak juga supermarket lainnya yang harganya di bawah daripada Edeka ini. Namun hari ini saya mengunjungi Edeka dan menurut saya ini sudah sangat murah dibandingkan dengan harga normal di supermarket di negara Swiss. Dan teman-teman ya, saya akan perlihatkan belanjaan saya hari ini ya. Cukup banyak. Kita akan lihat apa saja sampai lihat ini. Nah ini dia. Saya hanya menghabiskan 184 euro saja ya. Jadi ini nih ya, total dari belanjaan hari ini hanya 184 euro, jadi kurang lebih sekitar 2.800.000 rupiah. Nah kita lihat ya, dapat apa saja. Ya, di sini ada ini untuk pengharum kalau kita mencuci baju, dan ini sabun cucinya ya untuk mesin cuci. Saya mendapatkan 2, dan ini minyak goreng 2 liter ya. Ini white wine Wolfsberger ini ya. Nanti kita lihat harganya. Dan ini juga saya mendapatkan salad ya. Sebetulnya kalau sayuran saya tidak perlu membeli dari Jerman, namun hanya kebetulan saja jadi sekalian buat makan sore hari ini. Ini ada cat rambut ya. Semua ini harganya lebih murah dibandingkan dengan di negara Swiss. Dan di sini juga, ini juga ya, buah-buahan saya nggak perlu. Yang lain-lainnya ya, kita lihat satu persatu teman-teman. Nah ini semua sudah saya keluarkan, dan 2.800.000 rupiah atau 184 euro itu saya mendapatkan banyak sekali ya di sini. Saya akan memberi contoh harganya ya. Ini untuk curry Gewürzketchup. Ini harganya adalah 2,29 euro ya. Jadi nah yang ini nih teman-teman, ini harganya kurang lebih 35.000 rupiah ya. Untuk ini besar sekali botolnya. Ini harganya sangat murah sekali. Dan ini ya suami saya untuk apa? Untuk cukur bardnya, jenggotnya. Nah ini ya. Harganya 6,40 euro. Jadi sekitar 68.000 rupiah. Ya, kalau di Switzerland tentu harganya jauh lebih mahal. Dan ini balsamico ya. Ini kurang dari 3 euro satu botolnya. Itu kurang dari 45.000 rupiah. Ini pun saya membeli cat rambut ya. Satunya itu di bawah 5 euro.
Jadi di bawah Rp75.000. Yang mahal yang kami lebih suka membeli di Jerman itu ya terutama barang-barang yang bisa tahan lama. Contohnya seperti ini ya. Nah ini ya untuk sabun cuci, minyak, wine, dan ini olive oil, minyak zaitun. Dan yang paling murah untuk kami adalah daging. Nah ini teman-teman ya. Di sini kalb itu adalah daging sapi muda ya. Jadi sapi yang masih muda. Jadi memang daging kualitasnya tentu lebih baik, lebih empuk daripada yang sapi yang sudah tua. Dan ini harganya itu untuk 2 kilo ya teman-teman ya. 2 kilo itu harganya hanya €52,99. Kita hitung 53 euro saja, tinggal dikalikan 15.000 rupiah, itu hanya kurang lebih 780 ya untuk 2 kilo. Kalau di Switzerland daging seperti ini 1 kilonya saja mencapai 1 juta rupiah. Jadi kalau 2 kilo itu bisa sampai 2 juta rupiah ya. Sedangkan ini 2 kilo hanya 780.000 rupiah. Jadi di sini saya sudah menghemat 1 juta rupiah lebih hanya untuk dagingnya saja teman-teman. Saya pun akan memperlihatkan ya kualitas dagingnya seperti apa. Kalau menurut saya kualitas daging dari negara Jerman itu sama ya dengan kualitas daging dari negara Swiss. Bahkan banyak sekali produk-produk dari made in Germany yang ada di negara Swiss ini, tapi harganya sudah beda. Kalau kita belinya di supermarket di negara Swiss ya, tentu harganya sudah tidak seperti yang saya dapatkan ini. Nah ini ya teman-teman ya, daging 2 kilo. Jadi ini tuh kita bisa pilih ya, jadi di butchernya tadi ya, dagingnya bagus ya. Di sini tuh untuk dibuat steak kayak gitu, jadi hanya dimasaknya sebentar. Kayak apa ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kayak khas dalam ya teman-teman ya. Saya akan perlihatkan. Nah ini dia. Tuh kan. Luar biasa. Hanya sayangnya ada peraturan ya untuk orang Swiss yang belanja ke Jerman itu, kita boleh sih beli lebih dari 2 kilo ya. Namun itu nanti akan harus membayar pajak begitu masuk ke dalam negara Swissnya. Tetapi kalau kita membeli dagingnya hanya 2 kilo saja itu tidak perlu membayar pajak ya. Jadi di sini juga harus diketahui kalau kita belinya lebih itu kita harus siap-siap juga ada bayar pajaknya kalau masuk untuk warga negara Swiss tentunya. Nah ini ya Maggi ini. Ini tuh produk dari negara Swiss, tapi kalau kita belinya di Jerman ini jauh lebih murah ya. Kurang dari setengah harga kalau kita belinya di negara Swiss. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita bisa bayangkan betapa mahal ya kebutuhan sandang pangan di negara Swiss ini. Namun ya kembali lagi, karena memang juga income atau gaji dari para pekerja di negara Swiss itu memang melebihi dibandingkan gaji para pekerja yang sama ya di negara Jerman atau negara tetangga lainnya seperti di Perancis, di Italia, di Portugal, dan di negara-negara tetangga lainnya. Dan saya pun membeli ini ya, ada speck atau schinken ya, dan juga sosis ya. Tentu saja saya ada membeli kopi, itu kan juga lumayan. Dan ini juga ada sesuatu yang untuk perawatan karena mebel atau kursi saya banyak yang terbuat dari kulit ya. Jadi ada krem-krem yang untuk perawatannya dan juga aftershave untuk men. Pokoknya ini semuanya itu hanya Rp2.800.000. Teman-teman bisa bayangkan kalau di negara Swiss dengan barang yang sama ini kita bisa membayarnya lebih dari 5 juta rupiah.
Jadi sebetulnya kalau saya mau ya, kita bisa tiap minggu pergi ke Jerman belanja, itu sudah sangat menghemat sekali. Namun entah kenapa, apalagi kalau di rumah hanya 2 orang ya, kita pun males ya hanya belanja sesuatu untuk pergi ke Jerman. Hanya kebetulan hari ini saya ada acara di Jerman, maka mampir ke shopping center sekalian belanja, dan lumayan ya, sekali lagi dari daging saja, 2 kilo daging saja saya sudah bisa menghemat lebih dari 1 juta rupiah. Bayangkan teman-teman, kalau kita perginya berempat ya, 4 orang di dalam mobil, maka kita bisa membawa 4 kilogram. Jadi peraturannya 1 orang hanya diperbolehkan membawa 1 kilogram daging. Saya hari ini dengan suami 2 orang ya, jadi kami bisa membawa dagingnya hanya 2 kilo saja. Maksud saya di sini hanya sekedar memberikan informasi untuk para sahabat yang ada di Indonesia, yang kalian ingin mengunjungi negara Eropa, khususnya negara Swiss dan Jerman, karena negara ini bertetangga ya. Jadi maksudnya banyak sekali teman-teman yang kalau pergi tur ke negara Swiss, mereka pun pergi ke Perancis atau ke Jerman atau ke Italia seperti itu. Nah, di sini kalian sudah bisa mempersiapkan budgetnya seperti apa kalau kalian mau belanja di negara Jerman atau belanja di negara Swiss. Nah, ini contoh nyata yang bisa saya berikan ya, kalau harga sandang pangan itu di negara Swiss jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara Jerman. Walaupun saya tahu ya banyak teman-teman yang mengatakan di negara Jerman itu sudah cukup mahal ya tentunya dibandingkan dengan di Indonesia untuk sandang pangan ya. Saya bicara untuk sandang pangan, bukan barang-barang atau brand tertentu. Tidak itu ya. Nah, namun kalau dibandingkan dengan negara Swiss, maka untuk orang yang tinggal di Swiss, Jerman itu cukup murah ya. Seperti yang kalian lihat, dengan uang yang sama dikeluarkan di negara Swiss itu kita hanya mendapat kurang dari setengahnya kalau kita dibelanjakan di negara Jerman. Jadi seperti itu kira-kiranya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.